Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan kemarin bahwa untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan menyiapkan kamar tamu ya. Jadi kita kemarin sudah belajar peralatan-peralatan pembersih atau cleaning equipment. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cleaning chemical yang dipakai untuk melakukan pembersihan di kamar ya. Nah, materi kita sekarang adalah menyiapkan kamar untuk tamu dengan materi kita adalah membersihkan dan merapikan kamar. Nah, kemarin kita juga sudah sedikit belajar tentang status-status kamar yang harus diketahui oleh seorang room attendant ketika akan membersihkan kamar ya. Masih ingat status-status kamar yang kalian ketahui? Jadi sebelum kita melakukan pembersihan kamar, kita harus paham dulu status-status kamar yang ada di hotel. Jadi kamar-kamar mana saja yang harus diprioritaskan ketika kita akan melakukan pembersihan ya. Baik, kita ulang lagi untuk status-status kamar yang ada. Kita mulai dari vacant ya. Ada VC ya, vacant clean. Vacant itu artinya adalah kamar kosong ya. Jadi kalau vacant clean ya, itu adalah kamar kosong yang sudah dalam keadaan bersih. Ya, kamar kosong yang sudah dalam keadaan bersih. Kemudian ada vacant dirty. Vacant dirty ini adalah kamar dalam keadaan kotor. Biasanya kamar ini kondisinya setelah tamu meninggalkan kamar atau check out. Jadi statusnya berubah dari occupied dirty menjadi vacant dirty. Kemudian ada vacant clean inspected ya. Vacant clean inspected itu adalah kamar kosong yang sudah dibersihkan ya. Kamar kosong sudah dibersihkan dan sudah diperiksa oleh supervisor. Kemudian setelah kamar diperiksa oleh supervisor, maka status kamar itu akan berubah dari vacant clean inspected menjadi vacant ready. Ya. Jadi vacant itu ada berapa? Ada 4 ya. Mulai dari vacant dirty dulu. Vacant dirty dibersihkan, berubah menjadi vacant clean. Ya, kemudian vacant clean diperiksa oleh supervisor, berubah menjadi vacant clean inspected. Nah, kemudian vacant clean inspected setelah dilakukan inspeksi, maka kamar itu akan berubah menjadi vacant ready. Vacant ready itu adalah kamar yang siap untuk dijual. Nah, untuk kamar occupied sendiri, occupied itu kan berarti kamar yang terisi, kamar yang dihuni oleh tamu. Nah, itu ada 2. Ketika kamar itu sudah digunakan oleh tamu, maka statusnya berubah menjadi occupied dirty. Occupied dirty itu artinya kamar yang diisi oleh tamu dan belum dibersihkan oleh room attendant. Kemudian setelah kamar itu dibersihkan, kamar itu berubah menjadi occupied clean. Oke, lanjut aja karena ini kemarin kita sudah pelajari supaya tempat kita bisa masuk ke prosedur pembersihan kamar. Dan ada expected arrival. Expected arrival itu apa namanya? Kamar yang dipersiapkan untuk tamu yang diharapkan datang ya. Kemudian ada expected departure ya. Kamar yang diharapkan kamar yang diperkirakan tamunya akan check out ya. Kemudian ada check-in. Check-in itu tamu masuk, kemudian check out itu tamu keluar. Kemudian ada walk-in guest ya. Walk-in guest itu apa? Tamu yang datang ke hotel, check-in ke hotel tanpa melalui
pemesanan atau reservasi. Kemudian ada day use, ya, itu kamar yang check-in dan check-out pada hari yang sama. Ya, kemudian ada double lock, kamar yang dikunci ganda, out of order, ya. Out of order itu apa? Kamar yang sedang dalam perbaikan. Kemudian ada do not disturb, ya, don't disturb, kamar yang tamunya tidak mau diganggu. Kemudian ada yang house use. House use itu kamar yang digunakan oleh staf dalam rangka tugas. Kemudian ada service refuse, ya. Service refuse itu artinya menolak untuk dibersihkan, ya. Jadi kamar otomatis kamarnya occupied, ya. Tamunya menolak untuk dibersihkan, jadi statusnya adalah service refuse. Kemudian ada sleep out. Sleep out itu apa? Kamar yang tamunya tidur di luar, ya. Bukan tidur di koridor, bukan tidur di meeting room, bukan tidur di restoran, ya, tapi tamunya tidur di luar hotel, ya. Di luar hotel mungkin ada keperluan di tempat lain sehingga dia harus tidur di luar hotel, tetapi status tersebut, tamu tersebut masih tamu hotel gitu. Jadi tetap harus melakukan pembayarannya. Jadi tetap dihitung dalam hal pembayarannya. Kemudian ada komplimen, ya, komplimen itu adalah apa namanya? Komplimen itu gratisan lah istilahnya, pemberian cuma-cuma, ditempati dengan gratis gitu, ya. Kemudian ada occupied no luggage, ya. Occupied no luggage atau occupied no baggage itu artinya tamu tersebut datang ke hotel tanpa membawa barang, ya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke prosedur membersihkan kamar. Jadi ada beberapa prosedur, saya rangkum saja untuk apa namanya prosedur pembersihan kamarnya. Yang pertama adalah personal preparation. Apa itu personal preparation? Saya masih ingat? Ya, personal preparation adalah siapa tadi yang jawab? Persiapan diri sendiri ya? Ya, mempersiapkan diri di kuning gitu. Ya. Terima kasih Riko. Jadi personal preparation itu adalah persiapan diri, ya, persiapan diri. Apa yang perlu disiapkan oleh seorang room attendant? Jelas yang pertama adalah kesehatan. Jadi pagi sebelum bekerja, misalnya shift pagi, ya, pagi sebelum bekerja ya harus fit, ya, harus sarapan dulu, kemudian udah dalam keadaan bersih, ya, udah mandi seger, pakai minyak rambut, pakai parfum, ya, tidak berbau badan, tidak berbau mulut, kemudian menggunakan uniform yang sudah ditentukan oleh hotel. Jadi kondisinya sudah siap, ya, siap lahir batin, ya, artinya dari segi penampilan sudah bagus, dari segi kesehatan juga bagus. Kemudian setelah personal preparation apa? Terus trolley ya. Preparing trolley. Preparing trolley itu artinya menyiapkan troli dan perlengkapan yang akan digunakan untuk melakukan proses pembersihan nanti. Ya, jadi bukan hanya linen yang dipersiapkan, tapi juga perlengkapan lain, misalnya alat pembersih, obat pembersih, dan juga kebutuhan yang nantinya akan dipakai melengkapi pada saat kita melakukan pembersihan kamar hotel. Ya, setelah preparing trolley, kalau sudah selesai melakukan penyiapan troli dan perlengkapannya, ya, kita melakukan akses to room. Akses to room itu apa? Akses perjalanan dari pantry menuju ke kamar yang akan dituju. Ya, kamar mana yang akan dibersihkan. Kemarin kita juga sudah belajar prioritas pembersihan kamar. Yang pertama adalah kamar occupied yang request terlebih dahulu, yang minta terlebih dahulu kamarnya dibersihkan.
ya. Kemudian yang kedua adalah kamar check out yang sudah masuk dalam bookingan tamu, ya. Kemudian baru ketiga kamar check out biasa, ya. Baru keempat adalah kamar occupied. Setelah akses turun, ketika kita sudah sampai ke kamar yang akan dituju, hal yang dilakukan berikutnya adalah knocking door. R3 kali. Ya, knocking door itu kita juga kemarin sudah belajar, knocking door itu bukan berarti kita ngetok pintu kamar, tidak selalu mengetok pintu kamar. Kalau kita memang melakukan knocking door atau mengetok pintu kamar, yang dilakukan adalah dengan menggunakan 3 punggung jari kita. Ya, 3 punggung jari. Jangan mengetok pintu menggunakan gagang kunci misalnya, atau menggunakan peralatan-peralatan lain. Ya. Jadi kita menggunakan punggung jari kita, ya, 3 punggung jari kita. Tapi kalau di dalam hotel tersebut menggunakan terdapat bel pada setiap kamar, kita harus memencet bel, nggak usah pakai ketok pintu. Tetap pakai ketok pintu. Ya, kalau misalnya setelah melakukan menekan bel, kemudian ternyata tidak ada jawaban dari kamar hotel, dan sudah saatnya kita untuk memasuki kamar hotel tersebut, buka kamar pelan-pelan, boleh sambil ketok pintu sekali, ketok pintu, buka pintu pelan-pelan sambil menyebutkan jati diri kita, ya. Misalnya, Rumboy, good morning. Selamat pagi, Rumboy. Ya. Jadi, kalau misalnya ternyata di dalam masih ada tamunya yang pas saat kita ketok yang nggak ada jawaban, ternyata dia tidur, pas kita buka pelan-pelan ternyata tamunya ada. Nah, yang kita lakukan adalah tetap kita memohon maaf, selamat pagi Pak, mohon maaf, apakah kamarnya bisa kami bersihkan? Ya. Good morning, sir. May I clean up your room, please? Nah, jadi tetap kita memohon maaf karena kita telah membuka pintu. Tapi tamunya kalau memang biasa check-in hotel dia tidak akan marah karena apa? Karena sudah tahu prosedur yang harus dijalankan oleh seorang housekeeping, ya, room attendant atau room boy atau ya. Baik. Setelah kita knocking door, kita entering room, masuk ke dalam kamar, kemudian checking lamp. Ya, checking lamp. Checking lamp itu apa? Ya, mengecek lampu-lampu, mengecek peralatan elektronik, kemudian lampu yang ada di kamar hotel termasuk AC. Ya. Jadi cek apakah AC-nya masih nyala. Kalau nyala kemudian dimatikan, kemudian TV kalau masih nyala dimatikan, lampu yang terang dimatikan, baru kita opening window or curtain, buka jendelanya, ya, buka jendela, buka gordennya supaya ada sirkulasi udara yang terjadi di kamar itu, ya. Apalagi kamar tersebut bau, misalnya tamunya merokok, tamu sebelumnya merokok ataupun ada membawa makanan-makanan yang baunya terlalu menyengat. Nah, itu kita wajib membuka jendela supaya ada sirkulasi udara, ya. Oke, kemudian setelah checking lamp, opening window or curtain, baru kita stripping garbage, ya. Stripping garbage itu mengambil sampah. Sampah mana yang diambil? Ya, sampah di kamar mandi dan juga yang ada di kamar tidur, ya. Kita ambil sampahnya, kemudian kita bawa sampahnya ke ke garbage dumper, ya. Garbage dumper itu ada di troli, ada di dalam di troli, ya, di troli. Kemudian kita buang sampahnya, kemudian kita ambil plastik sampah yang baru, kemudian kita pasang, ya. Setelah itu kita stripping soil linen atau dirty linen atau linen-linen yang kotor, baik yang ada di kamar mandi maupun yang ada di kamar. Yang ada di kamar mandi apa? Ya, ada bath towel, bath mat, face towel, hand towel, bathrobe, ya. Itu adalah linen-linen yang ada di kamar mandi. Kemudian kita stripping dirty linen yang ada di kamar. Apa saja?
Kalau misalnya menggunakan triple sheet ya ada sheet, blanket, kalau memang blanketnya memang harus diganti, kemudian pillowcase ya. Kalau misalnya menggunakan duvet ya duvet covernya, kemudian pillowcase, sheet dan sebagainya. Itu kemudian diambil, dibawa ke troli, diletakkan di linen hamper. Kemudian setelah itu kita mengambil linen yang baru kita masuk kamar dan kita melakukan bedding atau making bed. Ya. Kita melakukan making bed. Selesai melakukan making bed, kita melakukan prosedur pembersihan di kamar. Oh ya, ada yang terlupa sedikit. Tadi ketika kita mengambil plastik sampah, ya plastik sampah, ada baiknya kita sekalian mengambil carry caddy ya. Carry caddy itu tempat yang dipakai untuk menaruh peralatan dan obat pembersih yang bentuknya kecil ya, dibawa ke kamar mandi, bathroom, kemudian kita menuang obat-obat pembersih baik di wash basin, kemudian bathtub, kemudian toilet bowl ya. Nah, setelah kita selesai making bed dan kita akan melakukan pembersihan di kamar mandi, kita tinggal melakukan penggosokan wash basin saja karena obat sudah kita bersihkan. Jadi kita membiarkan dulu obat tadi bekerja, sehingga pada saat kita melakukan proses pembersihan kamar mandi, obat itu benar-benar sudah bekerja. Ya. Jadi kita melakukan setelah making bed kita ke kamar mandi atau bathroom, lalu kita melakukan proses pembersihan kamar mandi. Apa saja yang dibersihkan? Yang dibersihkan ya ada kaca, cermin, kemudian wash basin, kemudian bathtub, toilet bowl, dinding, lantai, ya, stainless steel. Nah, urutan dalam pembersihan di kamar mandi itu tentunya dimulai dari tempat-tempat yang bersih terlebih dahulu, yang paling bersih terlebih dahulu. Apa saja tempat yang paling bersih? Yang pertama jelas wash basin, paling bersih. Ya. Basin paling bersih, baru dilanjutkan ke bathtub, standing shower, ya, kemudian toilet bowl, baru kemudian dinding dan lantai. Setelah melakukan prosedur pembersihan kamar mandi, dilakukan pengeringan, dan kita wajib melengkapi gas amenities, supplies yang ada di kamar mandi. Ya, kita tata bath towel, kita letakkan bath towel, bath mat, hand towel, face towel di tempat yang memang sudah disiapkan sesuai dengan standar hotel tersebut. Kemudian kita lengkapi gas amenities-nya, ada soap, shampoo, shower cap, kemudian dental kit, ya, lotion mungkin, shaving kit. Ya. Setelah kita lengkapi semua, kita keluar dari kamar mandi, kita bawa carry caddy-nya tadi, kita kembalikan ke troli. Pintu kamar mandi jangan ditutup dulu. Pintu kamar mandi jangan ditutup. Setelah itu kita lakukan dusting. Nah, dusting ini ada dua ya sebenarnya, dusting kaca dan atau biasa disebut glass wiping. Kemudian dusting furniture. Ya. Jadi dusting kaca dulu. Kenapa dusting kaca dulu? Kaca posisinya lebih di atas. Kita melakukan dusting kaca dengan menggunakan glass cleaner obatnya ya. Kemudian dashboard, dashboard ya, kemudian kita melakukan dusting. Itu kalau untuk furniture itu dimulai dari pintu ya, dari pintu kamar searah jarum jam ya, searah jarum jam berakhir di pintu kamar lagi ya, di tempat kalian tadi memulai. Tujuannya adalah supaya tidak ada yang terlewat, supaya tidak ada yang terlewat. Kalian untuk cek sebenarnya, misalnya kalian melakukan dusting, laci itu kita buka-buka, siapa tahu ada sampah yang ada di laci, atau mungkin ada barang tamu yang tertinggal ya. Bisa jadi ketika kalian tadi melakukan cek waktu check out atau room boy sebelumnya yang melakukan pengecekan kamar check out, dia kurang teliti ya, karena mungkin check out-nya bareng banyak beberapa kamar, jadi dia harus beberapa kamar
kan jadi mungkin agak kurang teliti, sehingga kita bisa mengecek kembali, siapa tahu ada barang yang tertinggal. Gitu ya. Nah, setelah melakukan dusting, kita melakukan apa? Sweeping or mopping atau vacuuming, tergantung dari lantai yang digunakan. Katakanlah menggunakan lantai karpet kamarnya. Nah, kita wajib melakukan dusting. Dusting itu vacuuming. Vacuuming itu dimulai dari mana? Ada yang tahu? Vacuuming kamar itu dimulai dari mana? Terjauh dari pintu. Ya, betul. Sudut terjauh dari pintu berakhir di pintu kamar dan kamar. Jadi setelah kalau kalian melakukan vacuuming dimulai dari sudut terjauh, jangan lupa kalian nanti lakukan vacuuming juga di lantai kamar mandi. Kan kamar mandi sudah kering nih, lantainya sudah kering, tapi ujung tangkai dari vacuum cleaner tadi kamu pasang, kamu sesuaikan untuk melakukan vacuuming di lantai yang berbahan teraso misalnya, atau marmer, gitu ya. Jadi bisa ujung vakumnya kita setel ya, untuk vacuuming di kamar mandi. Karena meskipun kita tadi sudah melakukan mopping di kamar mandi, biasanya masih ada sampah-sampah kecil ya, bisa itu rambut, kemudian rontokan-rontokan bekas-bekas sabun ataupun apapun yang kecil yang tadi masih belum bersih, belum terangkat ketika kita melakukan mopping. Ya. Setelah selesai, baru kita final check. Ya. Final check itu adalah pengecekan terakhir. Jadi vakum tadi kan dikeluarkan, pintu kamar ditutup, kamu selanjutnya adalah melakukan final check. Final check itu bisa juga kalian lakukan sambil kalian menyemprot air freshener di dalam kamar. Ya, dibenarkan kalau misalnya ada penataan bednya yang agak miring sedikit, dirapikan, kemudian waktu menutup gordennya ya, trasnya ternyata agak miring, kamu rapikan, lati-lati dicek lagi, barangkali ada yang tertinggal, dipastikan bahwa peralatan ataupun obat pembersih yang kalian gunakan di kamar tersebut tidak tertinggal. Ya. Nah, setelah selesai melakukan final check bisa juga kalian melihat perlengkapan di kamar, gas supplies yang ada di kamar. Barangkali ada yang terlupa, misalnya hotel itu biasanya suka memberikan promo ya, ada lebaran promo makanan di restoran. Kalian wajib meletakkan itu di tempat yang memang sudah ditentukan. Kemudian posisi telepon, kemudian foldernya ya. Folder itu kan berisi memo, kertas memo, ada ballpoint atau pensil, kemudian brosur-brosur lain ya. Itu wajib dilengkapi ya. Jangan lupa juga untuk meletakkan room service menu ya. Room service menu itu wajib ada di kamar ya, supaya apa? Supaya kamu nggak kesulitan ketika ingin makan, nggak perlu tanya-tanya menunya apa saja gitu. Cukup dia sudah melihat room service menu yang ada di kamar, dia baca sendiri, kalau memang dia inginkan tinggal telepon di nomor yang sudah ditentukan di restoran biasanya atau room service ya. Baru setelah selesai itu kalian closing door, kalian tutup pintu ya, kalian tutup pintu kamar, kemudian kalian mengisi room boy control sheet. Apa itu room boy control sheet? Ya, room boy control sheet itu adalah data barang-barang yang telah kalian gunakan pada saat kalian melakukan proses pembersihan kamar. Ya, misalnya kamar 201 ya, kalian melakukan pembersihan di 201. Apa nih barang yang masuk nih? Yang masuk itu adalah katakanlah kalian menggunakan triple sheet, double sheet 3 yang baru
yang kotor keluar. Jadi harus balance ya. Kemudian gas supplies-nya dan gas amenities apa saja yang kalian gunakan? Oh, kamar tadi cuma menggunakan satu sabun karena masih ada sabun yang kan jatahnya 2 misalnya, yang dipakai cuma satu, jadi kalian cukup menambahkan satu. Jadi jelas hari ini tuh perputaran seat seperti apa? Perputaran seat yang kotor ya atau linen yang kotornya berapa, itu harus balance, harus seimbang dengan linen yang masuk. Jadi jangan linen kotornya, towelnya katakanlah yang kotor 14, tapi yang bersih 16 tuh. Kok bisa? Berarti kalau seperti itu pasti ada yang hilang. Ya, pasti ada yang hilang. Jadi kalian harus balance dalam pengisian ini, pengisian seat yang baik yang kotor dan yang bersih itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang berarti ada yang salah. Bisa jadi tadi waktu kalian membersihkan katakanlah kamar 210 misalnya, mungkin batowelnya hilang, kamu nggak sadar. Oh tadi saya nggak ngeluarin batowel kotor gitu kan, tapi saya melengkapinya lagi, berarti di situ ada yang hilang. Nah itu harus dilaporkan kalau seperti itu. Kalau ada batowel yang hilang itu harus dilaporkan. Karena batowel itu bukan souvenir, ya, bukan souvenir untuk tamu, bukan take away supplies ya. Jadi yang dimaksud take away supplies itu adalah perlengkapan-perlengkapan di kamar yang boleh dibawa pulang oleh tamu. Contohnya apa saja? Naomi. Contoh take away supplies apa saja? Sampo, sabun, conditioner, sikat gigi, Lagi. terus yang tisu. paling sering dibawa tamu. Yang paling sering dibawa tamu biasanya apa? Buat kenang-kenangan. Slipper. Tahu nggak slipper apa? Sendal ya? Sendal. Iya, slipper itu sendal. Nggak paling banyak dipakai, paling banyak dibawa pulang oleh tamu kan? Boleh nggak itu? Itu biasanya take away supplies. Artinya gas supplies yang boleh dibawa pulang oleh tamu. Tapi kamu jangan sekali-kali yang tidak termasuk dalam take away supplies kamu bawa pulang, ya. Di anduknya lucu nih, apa namanya, face towelnya lucu, kamu bawa pulang. Nanti kan ketika kamu check out nih, kamu sampai ke front office misalnya laporan check out, kamu kan nggak langsung keluar, harus menyelesaikan transaksi dulu. Nah dari pihak dari pihak front office itu pada saat kamu bilang check out, dia akan mengabarkan ke housekeeping kamar 210 check out. Nanti ya housekeeping dalam hal ini adalah order taker yang menerima telepon dari front office itu akan mengabarkan kepada room-boy-nya yang bersangkutan atau supervisornya kamar 210 check out misalnya. Dia akan ngecek kelengkapan. Jadi room boy atau supervisor itu paham benar barang-barang yang memang sudah ada, yang barang-barang yang harus ada di kamar. Misalnya standarnya nih kalau satu kamar tuh towelnya 2, batowelnya 2, bedmatnya 1, kemudian face towel 2, hand towel 2. Nah, tiba-tiba ketika dia melakukan pengecekan kamar, batowelnya nggak ada 1, face towelnya nggak ada 1. Udah dicek, cari kemana-mana, nggak ada. Kamu laporkan ke front office, kamar 210, batowelnya tidak ada 1 sama face towelnya. Nah, nanti pihak front office itu akan menanyakan kepada tamu. Bahkan untuk beberapa hotel tertentu, kalau tamunya nggak ngaku bisa digeledah loh tamunya, ya akan dicek. Makanya suatu saat kalau kalian menginap di hotel, kalau memang itu bukan take away supplies, jangan sekali-kali membawa pulang, ya jangan sekali-kali membawa pulang. Daripada malu ya, harga towel berapa sih, harga anduk berapa sih, ya. Cuman kan kadang-kadang karena kita pengen, sekarang kan sekarang tuh eranya era pamer, era sosmed itu kan era pamer, ya nggak? Check-in di hotel, foto,
ya, difoto kemudian diposting ya, post. Apalagi kamu dengan bangganya memperoleh bath towel yang ada logonya ya, padahal kamu check-in-nya cuma check-in gratisan misalnya, karena di apa namanya, mungkin menang kuis ataupun mungkin perusahaan yang bayarin gitu kan, dengan bangganya, oh gue lagi check-in di ini nih, saya lagi check-in di Hotel JW Marriott Surabaya, ya bangga gitu kan, towelnya di ini, dia pamer-pamer pas towelnya dibawa pulang tuh pamer-pamer, padahal dia nggak sadar kalau itu adalah bukan take away supplies. Nah itu masalah sebenarnya ya, masalah buat tamu tersebut. Jadi jangan kita membawa barang-barang yang memang tidak boleh kita bawa. Ya. Nah, setelah kita melengkapi room boy control sheet tadi, kalau memang kita sudah selesai melakukan pembersihan kamar, baru kita storing. Storing itu apa? Storing itu adalah mengembalikan ya. Storing itu dalam bahasa yang tadi di dalam store lah. Oke, siap. Jadi storing itu sebenarnya adalah penggudangan ya, mengembalikan dan merapikan kembali barang-barang atau perlengkapan gas cleaning cleaning chemical, cleaning equipment, dan gas supplies serta linen-linen yang telah selesai dipakai ya, dikembalikan ke tempat semula ya. Mengembalikan storing, tapi bukan hanya sekedar mengembalikan, tapi kita juga melakukan proses pembersihan kembali. Jadi troli yang sudah kita gunakan ya dirapikan kembali, didusting lagi, tepat seperti kita melakukan kondisinya tepat seperti ketika kita pertama kali melakukan persiapan troli atau penataan troli di awal kerja ya. Oke, nah itu kita tadi sudah bahas tentang room status ya, room status, kemudian prosedur pembersihan kamar, menyiapkan kamar tamu. Sebenarnya prosedur menyiapkan kamar tamu itu cuma segitu ya, tapi justru ini adalah materi inti housekeeping. Kalau kalian belajar public area ya, waktu belajar public area itu kan itu masih area umum, meskipun dasar dari prosedur pembersihan kamar, dasar dari pembersihan kamar itu sendiri adalah public area itu sendiri ya, karena di situ di public area itu kita belajar bagaimana cara melakukan pembersihan kamar mandi, kemudian cara membersihkan kaca, membersihkan lantai, melakukan dusting, glass wiping gitu kan ya. Nah, cuman kalau di kamar agak lebih dipersempit, tapi justru dengan prosedur yang dengan media yang harus dibersihkan itu lebih bervariasi. Kalau di public area kan kita hanya area umumnya, hanya membersihkan kaca, furniture, lantai gitu kan, toilet, bathroom. Tapi kalau di room itu kan kita harus menata juga ya, menata tidurnya ya. Intinya di sini dibutuhkan jiwa seni juga ya, jiwa seni juga. Kalau kalian orangnya kecil tapi itu pasti akan senang bekerja di bidang housekeeping ya. Jadi housekeeping di kamar ya, di bagian room ya. Karena housekeeping itu kan ada yang di area, ada yang room. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebenarnya materi housekeeping kita sudah ini loh, sudah selesai untuk teorinya yang menyiapkan kamar ini, karena materi yang ada yang menyiapkan kamar satu itu sudah saya rangkum tadi dalam prosedur pembersihan kamar itu, step by step preparing guest room tadi, mulai dari personal preparation sampai storing. Itu jadi materinya hanya itu ya.
nanti minggu depan mudah-mudahan kita bisa ketemu di dalam kegiatan praktek ya. Kita sudah mulai masuk ke praktek karena waktu efektif belajar kelas 12 itu sedikit ya. Sekarang aja udah mau akhir Agustus. September, Oktober, November, Desember itu juga paling cuma sampai pertengahan ya. Belajarnya tuh mungkin malah nggak nyampe pertengahan belajar efektifnya karena kan ada ujian ujian semester ya, penilaian akhir semester ya, ada PAS, kemudian nanti pembagian rapor dan juga libur akhir semester ganjil biasanya itu tanggal 20-an itu sudah mulai libur, berarti kan kamu ujiannya mungkin di Desember awal, jadi praktis kalian efektifnya hanya September, Oktober, November, 3 bulan nih efektif praktek. Kemudian di semester genapnya itu juga efektifnya mungkin di Januari, Februari kali ya. Dari Januari pun terpotong dari liburan akhir semester tadi, biasanya sampai minggu pertama lah, maksudnya minggu kedua Januari kan gitu. Jadi mohon kalian untuk lebih rajin lagi ya, khususnya dalam praktek kemarin. Ini untuk praktek besok saya benar-benar hanya akan menyampaikan materi praktek ya, dan kita hanya benar-benar praktek. Jadi kita sudah melakukan kegiatan belajar teori ini melalui Zoom, dan ini masih banyak sekali yang belum bergabung. Jadi nanti ya kalau memang kalian masih merasa kurang paham ya dalam teorinya ini, nanti mungkin bisa disampaikan, bisa ditanyakan, dan juga kita bisa bahas di kelas pada saat praktek ya, sambil praktek kita sambil bahas prosedur-prosedurnya ya, ataupun bagaimana cara melakukan pembersihan kamar atau menyiapkan kamar kamu secara tepat ya, secara benar, efisien, dan tentunya efektif ya. Riko, ada pertanyaan? Riko, ada pertanyaan? Oh, saya pikir angkat tangan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bentar ya, saya akan screenshot dulu yang hadir ya saat ini. Oke. Elsa, tolong mukanya diperlihatkan. Agak naik sedikit, Elsa. Oke. Eca. Baik. Sudah, benar nih, nggak ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih untuk hari ini yang sudah join. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar-benar kalian bisa pahami. Sekali lagi, kalau memang belum paham, bisa bertanya, boleh di grup WA, atau juga boleh nanti ketika kita bertemu secara tatap muka ya. Kemudian tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita juga harus punya tanggung jawab untuk menjaga sendiri ya, atau protokol yang sudah ditetapkan ya. Jadi kalau memang tidak ada hal-hal yang terlalu penting, sebaiknya tetap tinggal di rumah. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silahkan bagi yang mau live Zoom ini kami persilahkan. Selamat siang. Selamat pagi Pak Sindu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.